Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Baik Pak Dirjen, kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini mengenai Indonesia Terkoneksi. Tadi Bapak sudah menyebutkan targetnya ada 600 BTS yang akan kita bangun pada tahun ini dan itu terpusat di daerah Papua. Nah ini Pak Dirjen mengingat kondisi di daerah Papua sendiri ini baik dari segi infrastruktur ataupun politiknya belum stabil. Nah dari Kementerian Kominfo sendiri apa target dibangunnya BTS di daerah 3T ini Pak Dirjen? Ya, tentu saja targetnya adalah agar semua masyarakat Indonesia bisa menikmati teknologi digital, bisa menikmati internet, ya karena internet ini bisa menunjang ya berbagai kegiatan masyarakat, misalnya kegiatan belajar mengajar. Jadi sekarang sudah ada sekolah online misalnya begitu, atau belajar online, belajar di rumah misalnya, atau paling tidak untuk mencari sumber informasi untuk kepentingan pembelajaran, untuk kepentingan proses belajar dan mengajar. Ya, kemudian juga bermanfaat untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Ya, dengan adanya jaringan internet, maka e-commerce ini akan bisa meningkat. Masyarakat bisa menjual misalnya hasil pertanian, hasil UMKM, bukan hanya ke Indonesia tapi ke mancanegara dengan melalui pemasaran yang dilakukan melalui internet. Nah itu yang penting, belum lagi untuk keperluan lain, kesehatan misalnya, pendataan pasien. Ya, kemudian juga untuk koordinasi ataupun komunikasi aparat keamanan kita di perbatasan. Nah ini kan jadi penting juga untuk menyelesaikan urusan-urusan administratif di kantor desa misalnya ataupun kantor kelurahan, ini menjadi hal yang sangat penting. Ya targetnya sebetulnya ini kan istilahnya no one left behind ya, tidak ada orang Indonesia yang katakanlah tidak bisa berinternet, bukan karena apa-apa ya, bisa saja orang tidak berinternet karena dia sudah lanjut usia atau anak-anak. Ya, tetapi di lokasi itu sebetulnya sudah tersedia jaringan internet. Ya, kita ingin semua wilayah Indonesia ini terkoneksi dengan internet. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Dirjen, itu adalah tujuan atau target dari pembangunan BTS di wilayah 3T. Kita mengingat lagi Pak Dirjen pada pertengahan tahun 2023 ini pengukuhan kerjasama mitra-mitra terkait dengan Bakti Kominfo ini sempat tertunda akibat adanya kasus hukum begitu ya Pak Dirjen ya. Lalu untuk tahun 2024 ini bagaimana kelanjutannya untuk kerjasama proyek BTS 4G di Indonesia Pak? Ya, jadi tetap dilanjutkan. Jadi karena sebetulnya kan kontraknya sudah ada ya. Ya sudah ada, maka ya kita lanjutkan saja. Kalau kontrak baru lagi itu akan memperlama. Ya misalnya untuk konsorsium paket 1 dan 2, ini kemitraannya dengan Fiber Home, Telkom Infra, dan MTD. Ya diwakili oleh Deng Ming Song, ini satu perusahaan asing ya. Kemudian juga konsorsium paket 3 itu dengan kemitraan Lintas Arta, Huawei, dan satu lagi dari perusahaan operator seluler ya. Jadi dan kemudian juga untuk paket 4 dan 5 ini dengan IBS, dengan ZTE Indonesia yang tentu ada perwakilannya ya di Indonesia. Nah jadi kita tetap bermitra ataupun melanjutkan kontrak kerja yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tetapi karena adanya kasus, maka sekarang kita tentu harus ada pendampingan, ya ada pengawasan. Dari mana ya? Dari aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan, agar peristiwa katakanlah kasus korupsi yang kemarin terjadi itu tidak terulang lagi. Baik, berarti untuk tahun 2024 kontraknya tetap kita lanjutkan yang sudah ada di tahun 2023 namun dengan pengawasan yang lebih ketat lagi, begitu ya Pak Dirjen? Betul sekali. Baik, Pak. Oke, kita akan lanjutkan lagi Pak Dirjen diskusi pada malam hari ini, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetaplah di program Juru Bicara, malam ini kita membahas mengenai Indonesia Terkoneksi.